Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan kalkulus diferensial fungsi dengan dua variabel. 1. Turunan parsial pertama dari fungsi dua variabel. Jika f merupakan fungsi dari dua variabel dan xy adalah titik dari domain fungsi, maka turunan parsial seperti pada gambar. Turunan parsial dari f(xy) terhadap x di mana hanya variabel x saja yang diasumsikan berubah dan y tetap konstan, begitupun sebaliknya. Misal z sama dengan f(xy), turunan parsial pertama z terhadap x dan y dinotasikan dengan az ax dan az ax. A. Biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang diperlukan untuk satu unit produk yang dihasilkan. Munculnya biaya marginal diakibatkan adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. Sehingga biaya marginal dapat dirumuskan sebagai berikut. MC sama dengan AC per AQ. Keterangan, MC sama dengan biaya marginal, delta TC sama dengan perubahan biaya total, delta TC sama dengan TCN kurang TCN kurang 1. TCN sama dengan biaya produksi total ke N. TCN kurang 1 sama dengan biaya produksi total ke N kurang 1. Delta Q sama dengan produk tambahan. Delta Q sama dengan Qn kurang 1. Qn sama dengan produk ke N. Qn kurang 1 sama dengan produk ke N kurang 1. B. Bidang permintaan. Bidang permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kuantitas produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perilaku konsumen dan harga dapat dianalisa dengan kajian matematis menggunakan fungsi permintaan. Bentuk umum dari suatu fungsi permintaan linear adalah sebagai berikut. QD sama dengan A kurang BP, atau P sama dengan min 1 per B kali min A tambah QD. Keterangan dapat dilihat pada gambar. C. Elastisitas permintaan parsial. Jadi diperoleh fungsi permintaan QD sama dengan 2000 kurang 0,2 P atau P sama dengan min 10.000 tambah 5 Q. Andai fungsi permintaan dari dua macam produk yang saling berhubungan, maka elastisitas permintaan dari persamaan di atas dapat ditunjukkan oleh elastisitas permintaan parsial. Elastisitas permintaan parsial dapat dilihat pada gambar. D. Fungsi produk. 1. Fungsi produksi dapat menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan produksi itu sendiri secara langsung dan hubungan tersebut dapat lebih mudah dimengerti. 2. Fungsi produksi mampu mengetahui hubungan antara variabel yang dijelaskan Q dengan variabel yang menjelaskan X, serta sekaligus mampu mengetahui hubungan antara variabel penjelasannya. 1. Fungsi produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu yang mengacau pada satu atau lebih faktor produksi yang tidak dapat dirubah. Dalam jangka pendek, seorang produsen dapat mengubah input X1 yang digunakan dalam proses produksinya, akan tetapi tidak dapat mengubah input X2 jadi input X2 merupakan input tetap sedangkan input X1 merupakan input variabel. 2. Fungsi produksi jangka panjang merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua input menjadi output. Q sama dengan F X1, X2, Xn, di mana Q sama dengan output Q X1, X2, Xn, dan input variabel. Sumber daya input tetap dalam jangka panjang tidak ada, karena semua input dalam jangka panjang adalah variabel, sehingga untuk merubah output membutuhkan waktu yang lama.